Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat malam dari kota Kuala Lumpur, negeri jiran Malaysia. Hari atau malam hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Saya dokteran ingin mengabarkan dan merespon sekaligus update dari kasus-kasus yang saya tangani, termasuk yang saya lakukan. Pertama, karena waktunya terbatas, supaya bisa satu segmen di Instagram. Dan ini saya persilakan dikutip oleh media cetak nasional dan daerah dan media elektronik yang masuk. Pertama, saya kemarin malam pukul 23.00 WIB atau pukul 11 malam telah dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dari United Kingdom, Inggris. Dan ada juga yang menghubungi dari Belanda dan beberapa pihak. Adapun yang disampaikan oleh Ibu JF dan juga Mama E bersama dengan putrinya, bahwa apa yang menjadi keterangan klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, mendapat penguatan. Dan seperti apa, saya belum bisa sampaikan. Tapi yang pasti, Ibu JF alias Mama E dan putri menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan baik oleh lembaga terkait, misalnya KPAI, LPI, Kementerian PPA, dan Subdis Perlindungan Anak DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Bahkan penyidik, untuk kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika LM berada di UK. Bagaimana dia masuk ke salah satu school di sana, bagaimana dia keluar, bagaimana dia tinggal di tempat Ibu JF, bagaimana dia keluar dari kediaman Ibu JF, bagaimana dia dimasukkan lagi ke salah satu school oleh Ibu JF, dan akhirnya bagaimana LM berkomunikasi atau LDR dengan klien kami Fadel Al-Fajar Bajideh, nanti akan kami tegaskan di pemeriksaan. Dan ketika kami akan datang ke pihak terkait setelah saya ada di Jakarta. Keterangan ini amat mengejutkan. Seperti apa? Nanti saya akan ungkap kepada penyidik, kepada instansi terkait, dan clue-cluenya saya akan sampaikan pada waktunya ketika saat itu diperlukan. Begitu juga dengan yang dari Belanda. Dia juga memberi informasi. Saya terima kasih atas kepedulian para bapak ibu semua.
terhadap kasus ini yang sangat mengatensi, karena ini adalah kasus yang dilaporkan anak di bawah umur, tetapi anak ini seperti apa, bagaimana, bahkan menurut dari tim hukum sebelum kami yang sekarang bergabung, Saudara Bangkit, sudah ada upaya LM untuk melaporkan ibunya. Dan keterangan ini juga diperkuat oleh orang yang menghubungi saya dari LM dalam ini luar negeri. Seperti apa nanti kita akan ulas, tapi yang pasti keterangan Fadel Al-Fajar Bajidin sangat dikuatkan oleh orang yang menghubungi kami dari luar negeri. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada adik saya AKP Nurma sebagai PL atau pelaksana dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Saya banyak dihubungi wartawan, banyak dihubungi lewat Instagram, baik dihubungi lewat WA, dan para pengacara yang mengatakan, kok adik saya Nurma sepertinya mendahului proses penyelidikan sedang berlangsung. Kok bisa-bisanya hasil dari lab lah, hasil dari visum atau apapun namanya nantinya akan dibuka di pengadilan. Ini mendahului adik, karena ini proses mendeklarifikasi. Bagaimana kalau kasus ini tidak dapat diproses pada tahap penyelidikan menjadi naik sidik, bahkan tersangka, kalau itu tidak kuat, artinya hasil itu tidak dapat dibuka dan tidak perlu untuk dibuka di pengadilan. Nah, itu penting. Jadi jangan mendahului. Saya berharap adik saya Nurma, tolong ya, jangan mengulangi. Apalagi keterangan itu kadang-kadang berbeda dengan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya juga harus tahu. Perlu juga Pak Kabid Humas Polda Metro menyampaikan bahwa laporan kami terhadap saudari NM, baik oleh saya maupun oleh Pak Umar, juga harus direspon, sehingga dua-duanya. Jadi Pak Kapolres, Pak Adi Rahmat, tolong diingat agar penyidik dan Kasihmas jangan menyampaui kewenangan dan jangan menggiring seolah-olah ini sudah ada bukti yang menguatkan untuk naik sidang. Itu nanti kita perlukan proses, jangan tabrak. Saya dari Kuala Lumpur tetap memantau day to day. Jadi tolong kalau memberikan statement jangan berpihak. Ingat, ini sudah diatensi dan surat kami sudah dicabut oleh tinggi kepolisian demi Polri yang presisi. Yang ketiga, ini masalah Denis. Denis, tahu itu harusnya Desember tersangka. Sekarang sudah Oktober. Saya melihat saja gerak-gerikmu. Instagram kau aktifkan, ini hati-hati. Kalau saya katakan memang tidak ada bapak dari anakmu, ya memang tidak ada. Kalau ada benih laki-laki masuk ke artinya ke seorang perempuan, lalu kemudian si perempuan itu hamil, lalu kemudian si perempuan itu mengekspos, memberitahu bahwa si laki-laki yang dia maksudkan itu tidak mau bertanggung jawab,
dan sampai anak itu lahir tidak ada yang mengaku sebagai bapaknya. Itu maksudnya. Kalau setahu saya sama dengan anak itu lahir ke dunia, ya pastilah namanya perempuan, pasti melahirkan dan pasti ada yang berhubungan badan. Tapi bapaknya mana? Nah, kau gak usah banyak baca, jangan ikut-ikutan, nanti nggak tahan kau dan prosesnya belum selesai. Saya sengaja mendiamkan diri, surat sudah saya masukkan, nanti kau kaget. Sudah, ya cukup sudah, nanti kau tidak apa. Kau mau berubah, berubahlah kau jadi orang baik. Hukuman buat kau udah cukup. Bunting, melahirkan tidak ada suami yang dampingi, kerjamu sekarang jualan kemana-mana, ya jangan kau pancing saya lagi karena kau sudah status tersangka dan saya nggak peduli mau hukuman kau 1 minggu, 2 minggu, 2 tahun, nggak ada urusan. Bagi saya kau sudah PSK dan berproses lebih lanjut, kita lihat. Tapi jangan kau pancing saya lagi, nanti kau kena 2 kali. Itu saja nasihat saya dari sini, dan kami dengan tim semuanya. Saya mau ngomong urusan NM, saya mau bicara urusan Fadel, saya mau bicara urusan LM, saya mau bicara tentang penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan, saya mau bicara Denus, itu bukan urusan Polres, itu urusan saya. Kau mau komentari saya, komentari, tapi ingat, urusan dengan saya belum selesai dan kau tidak cukup tahu bagaimana proses itu nanti akan berjalan. Hati-hati, dan bagi seseorang yang masih tetap, saya lihat masih agak-agak kurang nyaman dengan saya, sudah. Contoh bagus adalah ketika Richard Lee dengan Razman duduk bareng. Itu contoh bagus. Masing-masing memahami kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau Anda cari masalah terus, maka kita akan fight. Dan saya tidak pernah mengenal kata lelah dan tidak pernah mengenal kata. Insya Allah laporan kami akan tetap on the track dan laporan Anda juga akan kami hadapi dan laporan baru akan kami lakukan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, melindungi kita semua dan melindungi kami khususnya para ibu dan insya Allah. Dan mudah-mudahan terhindar dari mara, bahaya dan fitnah kejian. Allah maafkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.